Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Auliarani dan di tutorial hari ini saya akan mengerjakan soal UTS untuk komputer akuntansi. Yang pertama adalah pembuatan menu utama. Sebelumnya saya sudah bikin, jadi saya tinggal paste aja seperti ini. Nah, hari ini saya akan membuat laporan keuangan untuk PT Febi UMP per 31 April 2020, yaitu akun-akun yang akan saya buat antara lain akun, jurnal umum, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan yang terakhir adalah neraca. Jadi langsung saja ke pembuatan akun. Pertama, buat formatnya terlebih dahulu. Tabelnya yaitu ada kode akun, nama akun, pos saldo, pos laporan, debit, dan kredit. Untuk pengisian kode akun dan nama akun di sini kita lakukan manual. Sekarang pengisian pos saldo. Caranya adalah kita menjalankan drop list, yaitu data validation, ininya list, teknologinya hapus, source-nya debit, titik koma kredit, titik koma strip. Sini kita pilih debit dulu, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, untuk kode akun 3 dan 4 itu adalah kredit. Sorry, maksudnya 2 sampai 4. Seperti ini. Kemudian di pos laporannya kita jalankan data validation juga, yaitu allow-nya kita pilih list, teknologinya hapus, source-nya neraca,
titik koma laba rugi, titik koma strip. Nah, untuk kode akun 1 sampai 3 yaitu neraca, kemudian 4 dan 5-nya laba rugi. Nah, sudah, sekarang kita isi nominalnya manual dulu. Sebelumnya saya akan menjalankan format sales untuk penulisan nominalnya. Sekarang tinggal saya jumlahkan saja total debit dan kreditnya. Caranya yaitu sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok kolom debit. Yang kreditnya juga sama, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita blok kolom kredit. Nah, sudah muncul jumlahnya seperti ini. Selesai untuk sheet akun, sekarang kita akan ke jurnal umum. Pertama kita buat formatnya dulu. Untuk tabel yang pertama yaitu akun 1 dan akun 2. Di sini hanya akun 1 dan akun 2 saja karena kita tidak ada transaksi utang dan piutang. Untuk tabel yang kedua ada tanggal, bukti, keterangan, kode akun, debit, dan kredit. Untuk pengisian akun 1 yaitu sama dengan B6 untuk akun 2 dan G6 untuk kode akun. Enter. Dan kita swipe ke bawah. Untuk pengisian akun 2 yaitu sama dengan countif, buka kurung, G6, titik 2 G6, titik koma, G6 lagi, tutup kurung. Nah, karena kita akan mengunci kolom G6, jadi di antara huruf G di awalnya kita beri tanda dolar seperti ini. Enter. Dan kita swipe lagi ke bawah. Kemudian sebelum saya mengisi tanggal-tanggal transaksi serta keterangan dan nominalnya, saya akan membuat kode akun. Caranya yaitu kita kembali ke sheet akun, kita blok kode akun seperti ini, kemudian kita jalankan define name. Kita beri nama akun. Karena tadi saya sudah membuat, sekarang kita ganti aja namanya jadi kode akun seperti ini. Oke. Kemudian kita ke jurnal umum, jalankan data validation sama dengan kode underscore akun. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah untuk mempermudah pembuatan kode akun nanti. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi-transaksi PT Febi UMP yang terjadi pada bulan April. Yaitu yang pertama ada tanggal 1 April 2020.
Transaksinya yaitu pembayaran sewa kantor Febi UMP sebesar 600.000. Jadi jurnalnya adalah di debit biaya sewa dan di kredit kas. Saldonya sebesar 600.000. Sebelumnya saya buat format sales terlebih dahulu. Kemudian transaksi kedua terjadi pada tanggal 2 April 2020. Yaitu transaksinya membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 150.000. Jadi jurnalnya adalah perlengkapan kantor di debit dan di kreditnya utang usaha. Nominalnya sebesar 150.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 4 April 2020 membeli tanah seharga 12.500, dibayar secara tunai 2.500.000 dan sisanya wesel. Jurnalnya adalah tanah di debit dan di kredit ada kas dan utang wesel. Selanjutnya transaksi pada tanggal 8 April yaitu mengirim faktur tagihan kepada pelanggan secara kredit sebesar 12 juta. Jadi jurnalnya yaitu piutang dagang di debit dan pendapatan jasa di kredit. Selanjutnya pada tanggal 11 April 2020 yaitu dikirim faktur tagihan pada pelanggan secara kredit juga sebesar 950. Jadi jurnalnya sama seperti tanggal 8 April. Selanjutnya transaksi pada tanggal 15 April pembayaran gaji karyawan. Jadi jurnalnya adalah biaya gaji dan komisi di debit dan kreditnya kas sebesar 1.700.000. Selanjutnya pada tanggal 20 April yaitu kirim faktur tagihan juga sama seperti tanggal 8 dan 11. Jadi jurnalnya sama sebesar 4 juta. Next, 30 April pembayaran biaya lain-lain. Jadi jurnalnya di debit biaya lainnya dan di kredit kas sebesar 135.000. Selanjutnya tanggal 30 April juga yaitu membayar gaji. Jadi di debit biaya gaji dan komisi dan di kreditnya kas sebesar 3 juta. Transaksi terakhir pada tanggal 31 April. Yaitu membayar keperluan pribadi. Jadi
Jurnalnya di debit adalah Praif Raisa, di kredit kas sebesar 1 juta. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan saja saldo di debit dan di kredit. Selesai untuk jurnal umum. Sekarang kita akan membuat buku besar. Kita buat formatnya lagi. Nah, di sini di buku besar kita akan membuat tabel seperti ini sebanyak akun-akun yang ada di jurnal umum di sini. Jadi kita akan membuat dulu tabel-tabelnya dan akan melanjutkan mengisi. Oke, saya sudah membuat kolom buku besar sebanyak yang saya butuhkan, yaitu 22 akun. Selanjutnya saya akan mengisi untuk kode akun. Caranya yaitu kita jalankan lagi data validation. Karena tadi kita sudah membuat untuk kode akun, jadi kita tulis kode sama dengan akun. Di sini yang pertama saya akan memilih 1101. Kemudian nama akunnya kita jalankan rumus lookup lagi. C5 titik koma. Sebelumnya karena saya belum membuat daftar seluruh akun, jadi saya akan kembali dulu membuat daftar akun ke sheet akun. Kita blok semua tabel seperti ini. Kemudian kita jalankan define name lagi. Kita beri nama daftar underscore akun. Kembali lagi ke nama akun, lookup C5 daftar underscore akun titik koma false. 2 karena range nama akun dalam sheet akun tadi berada di kolom kedua. Enter. Akan muncul kas untuk kode akun 1101. Selanjutnya status kita jalankan lookup juga sama C5 titik koma daftar akun titik koma 3 titik koma false. Nah, muncul statusnya debit. Kemudian saldo awal lookup juga C5 daftar akun 4 false. Jadi selesai pembuatan tabel pertama, yaitu untuk kode akun 1101, yaitu kas, statusnya di debit, dan saldo awalnya neraca. Kemudian untuk pengisiannya, kita kembali ke jurnal umum. Nah, untuk mempermudah pembuatan buku besar, saya akan memfilter dulu semuanya. Nah, seperti ini.
Karena saya ingin mengisi buku besar akun, jadi saya akan memfilter untuk pengisian kas. Jadi saya akan memfilter kasnya saja. Kemudian tinggal kita copy. Yang muncul seperti ini. Kemudian contoh kedua yaitu untuk kode akun selanjutnya kita akan menjalankan data validation lagi. Ini berlaku untuk semua tabel sampai semua akun-akun yang sudah kita buat itu terisi. Selanjutnya 1102, nama akunnya lookup. Statusnya juga sama seperti sebelumnya. Saldo awal. Nah, kita ulangi lagi langkah seperti tadi, yaitu ke jurnal umum. Kemudian kita filter piutangnya saja. Nah, saya akan mengisi semua akun-akun dulu di buku besar ini. Nanti saya akan melanjutkan langkah selanjutnya. Sudah pembuatan buku besar, kira-kira seperti ini. Kita hanya memasukkan yang ada transaksinya saja di jurnal umum, sedangkan akun-akun yang tidak ada transaksinya kita kosongkan saja. Selanjutnya kita akan beralih ke neraca lajur. Di sini saya sudah membuat tabelnya untuk mempersingkat waktu. Untuk pengisian kode akun, kita ketik sama dengan akun. Ini untuk kode akunnya. Dan kita swipe ke bawah. Kemudian untuk nama akun, kita jalankan rumus lookup lagi. A5, daftar akun, 2, pos. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya pos saldo masih lookup. A6, daftar underscore akun, 3, pos. Kita tarik lagi ke bawah. Kemudian kita sekarang ke neraca saldo debit. Kita di sini akan menggunakan rumus if buka kurung C6 sama dengan kutip debit titik 2 sum if buka kurung. Sekarang kita pindah ke sheet akun, log head kolom A, titik koma masih di sheet akun, A6, titik koma masih di sheet akun, kita log head kolom E untuk neraca debit. Tutup kurung plus sum if buka kurung, kita ke sheet jurnal umum, log head kolom G, titik koma neraca lajur ke A6, titik koma, kemudian ke jurnal umum lagi, kita log head kolom H, tutup kurung, strip, sum if lagi, kita ke jurnal umum, log head kolom G, titik koma neraca lajur
A6 titik koma, jurnal umum, kita log head kolom I, tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung. Akan muncul neraca saldo debit sesuai dengan yang kita buat tadi. Sekarang ke kredit, masih sama rumusnya, if buka kurung C6 sama dengan kutip kredit titik koma, sum if buka kurung akun, log head kolom A, titik koma, akun lagi, A6 titik koma, akun. Sekarang F karena mengindikasikan neraca saldo kredit, tutup kurung, plus sum if buka kurung ke jurnal umum, log head kolom G, titik koma, neraca lajur, A6 titik koma, jurnal umum lagi, ke I, tutup kurung, strip, sum if lagi, kita ke sheet jurnal umum untuk log head kolom G, titik koma, neraca lajur, A6 titik koma, jurnal umum. Terakhir kita log head kolom H, tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung. Dan kita tarik ke bawah. Next, pos laporan, kita jalankan rumus lookup lagi. A6, daftar akun, 4, false. Kemudian untuk di laba rugi debit, kita jalankan rumus if lagi. Buka kurung, F6 sama dengan kutip laba rugi titik koma, D6 karena di sini laba rugi debit, titik koma, 0, tutup kurung. Next, di kreditnya sama seperti tadi, if buka kurung, F6 sama dengan kutip laba rugi titik koma, sekarang kita ke E6. Dan sekarang untuk neraca di debit, if F6 titik sama dengan kutip neraca titik koma, D6 sekarang kredit sama seperti tadi, tinggal ganti kolom kreditnya aja. Nah, jika sudah terisi semua, saya akan memformat sales dulu untuk nominalnya. Nah, untuk memastikan neraca lajurnya sudah benar atau belum, di sini kita akan menjumlahkan neraca saldonya dulu. Oke, di sini sudah balance.
sekarang kita ke neraca di sini untuk menjumlahkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan untung atau rugi. Nah, di sini debitnya menunjukkan angka 69.265.000, sedangkan di kreditnya 48.150.000. Berarti PT Febi UMP mengalami keuntungan sebesar 21.115.000. Selesai untuk sheet neraca lajur. Sekarang kita ke laporan laba rugi. Sini saya juga sudah membuat tabelnya. Untuk kode akun, kita akan pindah ke sheet akun. Kemudian kita copy kode akun 4 dan 5. Kita paste. Kemudian untuk nama akunnya, kita jalankan rumus lookup. Untuk jumlahnya, kita akan memasukkan rumus SUMIF. SUMIF, buka kurung, kita ke sheet neraca lajur, kita log head kolom A, titik koma, kita ke laba rugi, kolom A6, titik koma, neraca lajur lagi untuk melog head kolom G, tutup kurung, plus SUMIF lagi, buka kurung, neraca lajur, log head kolom A, titik koma, laba rugi, A6, titik koma, neraca lajur, kita log head kolom H, tutup kurung. Kemudian rumusnya berlaku sama untuk kode akun nomor 5. Seperti ini. Sekarang kita tinggal tulis total pendapatan dan total biaya. Untuk totalnya di sini kita jalankan rumus SUM. Kemudian kita akan menghitung laba bersihnya, apakah sama seperti yang di neraca lajur ini atau tidak. Caranya sama dengan D7 dikurang D17. Kita format sales lagi. Laba bersihnya sama seperti yang di laporan neraca lajur tadi. Selesai laba rugi, sekarang kita ke laporan neraca. Untuk di kode akun, sama seperti laba rugi tadi, kita akan ke sheet akun untuk mengcopy kode akun 1 sampai dengan 3. Kemudian kita beri jarak untuk aset lancar, dan beri jarak antara aset dan utang. Kemudian beri jarak lagi untuk modal. Nama akun sama seperti tadi, lookup.
Sekarang kita akan mengisi jumlahnya. Caranya yaitu sama dengan sum if, buka kurung, kita ke sheet neraca lajur, log head kolom A, titik koma, kita ke neraca A6, titik koma, neraca lajur lagi, log head kolom I, tutup kurung, strip, sum if, buka kurung, neraca lajur, log head kolom A, titik koma, neraca ke A6, titik koma lagi, neraca lajur, log head kolom J, tutup kurung, enter. Sini kita tarik sampai ke kode akun satu saja, yaitu untuk aset. Untuk utang dan modalnya kita gunakan rumus yang berbeda lagi, yaitu sama dengan sum if, buka kurung, neraca lajur, log head kolom A, titik koma, neraca A16, titik koma, neraca lajur lagi, log head kolom J, tutup kurung, strip, sum if, buka kurung, neraca lajur, log head kolom A, titik koma, neraca A16, titik koma, neraca lajur, log head kolom I, tutup kurung. Di kode akun 1101 sampai 1105 kita tulis total aset lancar. Tapi bisa juga langsung saja tulis di sini total aset. Kemudian untuk kode akun 2 adalah total utang dan kode akun 3 total modal. Di bawahnya lagi kita tulis total utang dan modalnya. Sebelum total modal kita tambahkan dulu laba bersih. Total aset lancar, kita jalankan rumus sum lagi. Format sales lagi. Nah, jadi di sini neraca menunjukkan total aset dan total utang modal itu balance. Jadi laporan yang sudah kita buat benar. Sekian untuk jawaban UTS Komputer Akuntansi. Maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih. Assalamualaikum.